Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Fathia Rahmi, NPM 20, Ekonomi 2018, akan menjelaskan analisis manajemen strategi PT Nestle. Nestle merupakan produsen makanan terkemuka di dunia yang memasok lebih dari 10 juta produk makanan ke pasaran setiap tahunnya, seperti air mineral, kopi, produk susu, makanan bayi, dan lain-lain. Good Food, Good Life merupakan slogan Nestle yang menggambarkan komitmen Nestle sebagai produsen makanan yang peduli akan kesehatan umat manusia dengan menghasilkan makanan sehat, bermutu, aman, berkualitas, bergizi, dan menyenangkan untuk dikonsumsi demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Nestle mulai tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan makanan terbesar di dunia, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia secara turun-temurun hingga sekarang. Perusahaan Nestle tersebar di seluruh mancanegara. Nestle berkomitmen untuk tetap mengembangkan produk-produk melalui inovasi dan renovasi demi memuaskan kebutuhan konsumennya di seluruh dunia. Tujuan Nestle. Nestle berkeinginan kuat untuk memberikan produk-produk sehat bagi masyarakat luas di seluruh dunia sehingga orang di seluruh dunia dapat terjamin kesehatan dengan hadirnya produk-produk Nestle yang terjamin kualitasnya. Selain itu, Nestle mempunyai tujuan seperti kebanyakan perusahaan lainnya, yaitu ingin dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dengan persaingan yang sehat dan dapat menguasai pasar dunia. Sekarang tujuan dari perusahaan Nestle untuk menguasai pasar dunia secara sehat sudah hampir terwujud dengan menggunakan strategi pasar yang bagus serta kerja keras. Nestle semakin kuat dan berkembang dengan pesat. Visi perusahaan. Sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, kami memusatkan perhatian kami untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keafiatan dari konsumen kami. Nestle mencoba memberikan dan memfasilitasi yang terbaik untuk kehidupan masyarakat melalui cara hidup mereka di dunia tengah dengan memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan solusi. Nestle memberikan kontribusi pada kualitas kehidupan yang lebih baik. Misi perusahaan. Nestle selalu memperhatikan sekitar dengan cara menciptakan lingkungan sehat bagi semua orang. Pihak Nestle merealisasikan keinginannya untuk memberikan dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk semua orang di seluruh dunia dengan mengadakan kerjasama dengan para ahli untuk memberikan dan mengantisipasi masalah-masalah tentang lingkungan sehat bagi seluruh dunia. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Lingkungan internal pemasaran terdiri atas perencanaan produk, penetapan harga, promosi, saluran distribusi atau tempat. Kebijakan kualitas. Yang pertama, produk dan jasa tidak pernah mengabaikan faktor keamanan pangan, selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Zero waste dan zero defect. Berkomitmen secara terus-menerus untuk meningkatkan standar kualitas. Kebijakan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Yang pertama, karyawan dan mitra bisnis adalah alat yang paling berharga. Yang kedua, menerapkan praktek bisnis yang ramah lingkungan atau mencegah pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mematuhi semua peraturan di bidang lingkungan. Dan ketiga, yang keempat, menihilkan kecelakaan kerja dan keluhan masyarakat. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Nestle secara kooperatif adalah produsen brand makanan terbesar dan terbaik. Dengan kualitas tinggi selama bertahun-tahun, Nestle tetap mempertahankan kualitas produknya menghadapi kompetitor lain tapi tetap menjaga keseimbangan dalam berbisnis. Keunggulan dari Nestle selama 50 tahun menjadi brand makanan yang terbaik dan menjadi brand minat bagi konsumen. Ketika konsumen menikmati produk Nestle, maka strapline "Have a break, have a Nestle" akan menjadi jaringan semantiknya, bentuk dan
rasanya juga mengikuti di daerah mana dia diproduksi. Kemudian telah berhasil selama 50 tahun masuk dalam jajaran makanan kecil favorit di dunia. Bermacam-macam variasi diluncurkan yang membuat Nestle mencapai kesuksesan. Yang kedua, weakness. Produk Nestle hampir tidak ditemui kekurangannya karena selalu memperhatikan perubahan permintaan pasar dan selera konsumen. Mengikuti kebutuhan konsumen merupakan hal terpenting untuk kesuksesan perusahaan. Namun, jika dikaji lebih dalam lagi, kekurangan Nestle dalam segi promosi yang pada tahun 1999 yang membuat penjualan anjlok. Dari data yang didapat dari lapangan diketahui bahwa pada masa itu remaja kurang menyukai Nestle dan lebih menyukai brand lain yang menurut mereka lebih cocok akan jiwa mereka. Yang ketiga, opportunities. Nama besar Nestle juga sudah menjadi salah satu peluang yang baik untuk produk Nestle karena faktor brand minat konsumen itu tadi yang menyebabkan konsumen akan tetap membeli Nestle di mana dan kapanpun juga. Selalu memperhatikan objek pasar di mana bisanya produk ini dipasarkan karena mengharapkan keuntungan yang jangka panjang. Otomatis objek pasar tetap ada dan harus berkembang dengan brand yang paten dengan strapline Have a Brick, Have a Nestle, mencoba menjangkau semua kalangan. Menutup segala kemungkinan pesaing untuk kelengahan dari segala aspek. Yang keempat ada trade. Pada kasus Nestle mengalami pendomplengan nama oleh Danone menyamai brand ini dengan nama KitKat. Ini menjadi kelengahan Nestle dan ancaman reputasi Nestle. Kondisi ini jelas sangat mengganggu karena brand ini yang memakai duluan adalah Nestle. Ini tantangan yang cukup berat sehingga dilakukan usaha pengajuan banding ke Dirjen Haki khususnya ke Direktorat Mereknya. Dalam pengajuan gugatan KitKat dikenai gugatan itikat buruk memakai brand yang sama dengan milik Nestle. Ancaman-ancaman seperti ini yang bisa mempengaruhi usaha berusaha menyamakan brand membuat konsumen terpengaruh dan menjadi kompetitor yang tidak sehat. Sekian penjelasan UTS Manajemen Strategi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.